Enough over the danger to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a fight. Just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas dan sehat selalu ya. Kali ini video kami akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Tahu nggak sih teman-teman, di tanggal 12 Januari sampai 12 Februari adalah hari memperingati bulan K3 nasional. Apa sih K3 dan seberapa penting K3 untuk para pekerja atau karyawan? Tentu saja K3 adalah segala kegiatan untuk memastikan pekerja aman dan sehat saat bekerja. Dan seberapa penting K3, yaitu untuk melindungi pekerja dari aktivitas yang berisiko bahaya, meningkatkan produktivitas, mengurangi resiko dan biaya yang menyebabkan penyakit atau kecelakaan saat kerja. 5 tips penting menjaga keselamatan dan kesehatan kerja Anda. 1. Kenali risiko yang mungkin terjadi di tempat kerja Anda. Sebelum memulai bekerja, pastikan Anda sudah mengetahui risiko yang mungkin terjadi di tempat kerja Anda. Risiko tersebut bisa berasal dari lingkungan kerja, peralatan kerja, atau bahkan dari pekerja itu sendiri. 2. Ikuti prosedur kerja. Pastikan Anda sudah mengikuti prosedur kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan Anda. Prosedur tersebut itu biasanya sudah dirancang untuk bisa mengurangi risiko kecelakaan dan cedera di tempat kerja. 3. Komunikasikan risiko dan masalah dengan atasan. Jika Anda menemukan risiko atau masalah di tempat kerja, segera lapor ke atasan Anda supaya masalah tersebut bisa diselesaikan sehingga risiko pekerjaan bisa tereliminasi dari pekerjaan Anda. 4. Perhatikan ergonomi. Ergonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seseorang dapat bekerja dengan aman dan nyaman dengan peralatan atau tempat kerjanya. Pastikan posisi dudukmu itu sudah ergonomis, pegangan alat kerjanya juga sudah pas, dan pengaturan peralatan sudah sesuai dengan ergonomi yang tepat dan baik. 5. Gunakan APD. APD itu digunakan untuk mengurangi risiko cedera dan penyakit akibat kerja. Pastikan APD yang sudah digunakan itu sudah sesuai dengan risiko yang ada di tempat kerjamu. APD itu banyak jenisnya, mulai dari pelindung kepala, ada helm, ada kacamata, sampai dengan sepatu safety. Tapi ingat, APD hanyalah digunakan sebagai antisipasi terakhir setelah kita sudah melakukan hierarki pengendalian risiko, mulai dari eliminasi sampai dengan APD. Cara mengatasi pekerja yang tidak taat aturan keselamatan kerja. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu pertama, komunikasikan harapan dan aturan dengan jelas. Pastikan pekerja memahami apa yang diharapkan dan aturan yang berlaku. Kedua, berikan contoh dan tindakan. Tunjukkan bagaimana aturan harus diterapkan dalam situasi nyata. Ketiga, pertimbangkan alasan mereka. Temukan apa yang mendorong perilaku keras kepala mereka dan bagaimana hal ini dapat dijangkau dalam solusi yang berkelanjutan. Keempat, konsekuensi yang jelas. Tetapkan konsekuensi jika aturan tidak dipatuhi dan pastikan bahwa mereka tahu apa yang akan terjadi jika mereka tidak mematuhi aturan. Kelima, terapkan dengan konsisten. Pastikan semua aturan diterapkan dengan konsisten untuk semua pekerja, termasuk pekerja keras kepala.
Keenam, berikan pujian dan penghargaan saat pekerja mematuhi aturan dan berperilaku baik. Terakhir, bicarakan masalah secara terbuka. Jangan ragu untuk berbicara dengan pekerja secara terbuka dan mendalam tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana hal ini dapat dicakup dalam solusi yang berkelanjutan.